Halo Mbak, selamat siang. Siang. Perkenalan, saya Yakin Mustafa Widiarjo. Saya di sini mewawancarai dengan mbaknya. Terus saya dari Fikia Universitas Erlangga. Di sini saya akan mewawancarai Mbak untuk dengan kegiatan kami sebagai dari turun lapangan dan juga sebagian dari tugas. Nah, dengan di sini Mbak siapa? Bunga, Mbak Bunga. Baik, dengan usia berapa Mbak? usia 29 tahun. Oke, 29 tahun. Mbak kira di sini apakah sudah memiliki keluarga? Sudah. Oh, sudah memiliki keluarga. Oke, baik. Kira-kira kalau boleh tahu nih jumlah tanggungan keluarga berapa ya, Mbak? Eh, Kebetulan cuma 2 orang Oh, saja. cuma dua orang, baik. Dari Mbaknya sendiri, kira-kira status pekerjaan di kapal apa ya? Apakah pemilik kapal, apakah nakoda, apakah anak buah kapal? Ya, Mas. Kebetulan saya pemilik kapal. Oh, pemilik kapal. Kira-kira Mbaknya nih, lamanya memiliki kapal itu sudah berapa lama, Mbak? Kurang lebih sekitar 20 tahunan. Oh, 20 tahun. Kira-kira Mbaknya ini, kira-kira suku atau etnisnya itu, eee, apakah Mbaknya Jawa, Madura, Bugis, atau lainnya, Mbak? Alhamdulillah Jawa. Oh, Jawa nih. Kira-kira nih, Mbak, saat musim ikan sedang ramai, dalam sebulan itu rata-rata berapa kali ya Mbaknya pergi melaut dengan kapal sendiri? Kalau suami saya itu melautnya sering, tapi kalau Hmm. misalkan saya sendiri kadang itu cuma sebulan sekali ikut. Oh, sebulan sekali ikut. Oke. Dengan sekali berangkat melaut itu biasanya berapa lama dengan berada di laut kira-kira? Mungkin apakah setahunnya sesuai misal dengan 12 jam atau berapa jam? Ya, kurang lebih segitu, Mas. Oh, segitu ya. Oke, 12 jam gitu ya. Hmm. Oke. Nah, selanjutnya kira-kira nih saat musim ikan sedang eh, paceklik ya, dengan dalam sebulan rata-rata berapa kali nih suaminya Mbak itu pergi melaut? Apakah kali per bulan atau jam per hari? Kayaknya harian ya, Mas. Oh, harian. Oke, baik. Kira-kira bagaimana nih pola kerja suami Mbak ini saat terang bulan, dengan tetap melaut seperti biasa atau mengurangi jumlah hari melaut atau tidak melaut sama sekali? Bagaimana pola kerja suami Tetap Mbak? melaut saja. Oh, tetap melaut saja. Oke, baik. Saat tidak melaut itu apa sih kegiatan utama yang suami Mbak lakukan? eh Apakah istirahat penuh di rumah, atau ada saat pengen nelayan atau mencari pekerjaan samping atau darat? karena suami saya nelayan, jadi ikannya kadang kita jual sendiri di rumah. Oh, itu sendiri. Ya, Oke. Baik, di sini saya akan jelaskan mungkin petunjuk bagian ini untuk memahami kondisi kehidupan suami Mbaknya dapat mempengaruhi kesehatan. Nah, mungkin dari ini beberapa informasi dari dari Mbaknya sendiri, saya akan menjaga keprivasian, saya akan janji untuk saya akan dengan tidak menyebarkan dengan kemanapun, dan saya akan menjaga keprivasiannya. Apakah Mbaknya bersedia? ya bersedia. Oke, dengan kira-kira nih rata-rata pendapatan bersih per bulannya saat musim ikan itu berapa sih? Sekitar 4 jutaan sih kalau kurang lebih. 4 jutaan. Atau kalau boleh tahu nih rata-rata pendapatan bersih bersih per bulannya saat musim pecelik itu berapa sih, Mbak? eh 4 jutaan juga, mungkin kurang sedikit. Oh, kurang sedikit. Ya, kira-kira apakah pendapatan suami Mbak ini mencukupi nggak sih kebutuhan pokok keluarga? Alhamdulillah mencukupi. Oh, mencukupi. Ya, Oke. Selanjutnya, dalam 6 bulan terakhir ini, apakah suami Mbak pernah menunda atau tidak berobat karena masalah biaya? enggak sih. Oh, tidak ya. Ya, Oke, tidak. baik. Apakah suami Mbak
memiliki tabungan untuk keadaan darurat, Mbak? Iya, itu pasti sih. Oh, pasti ya. Mungkin ini skala 1 sampai 5, 1 sangat tidak setuju, 5 sangat setuju. Kira-kira nih biaya membeli alat pelindung diri, kacamata, topi terasa memberatkan tidak? Tidak. Oh, tidak sama sekali. Oke, baik. Selanjutnya di sini, apakah suami Mbak ini memiliki pinjaman atau utang yang terkait dengan pekerjaannya sendiri? Tidak. Oke, tidak. Alhamdulillah tidak. Alhamdulillah tidak ya. Oke, baik. Selanjutnya di sini kira-kira nih kalau boleh tahu, pendidikan terakhir yang ditamatkan apa sih dengan suami Mbak sendiri? Apakah SD, SMP, SMA? SMA. Oh, SMA. Sumber utama informasi kesehatan suami Mbak ini boleh pilih dari satu, yaitu petugas kesehatan, keluarga atau teman, TV, radio, atau penyuluhan desa, atau internet, atau medsos. Petugas kesehatan. Oh, petugas kesehatan. Oke, baik. Nah, selanjutnya di sini skala 1 sampai 5, 1 sangat sulit, 5 sangat mudah. Berapa mudah suami Mbak ini memahami anjuran dari dokter atau poster kesehatan? 5. 5 ya. Wow, bagus. Oke, sangat mudah berarti ya. Tidak mempunyai BPJS atau punya BPJS, PBI atau punya BPJS Mandiri atau asuransi lainnya, Mbak? Alhamdulillah suami saya punya BPJS. Punya BPJS ya. Berarti kalau mau ke rumah sakit mempunyai BPJS sendiri, tidak dengan lainnya ya. Iya. Dengan skala 1 sampai 5 lagi nih, Mbak. Kira-kira ya tidak setuju atau sangat setuju nih. 5 sangat setuju, ya 1 tidak sangat setuju. Lokasi puskesmas yang jauh atau antreannya lama membuat mbaknya sendiri ngantar suaminya enggan berobat, kira-kira tuh berapa nilainya, Mbak? Ya, 1. 1 ya, tidak setuju. Iya. Karena kan kalau orang sakit nunggu lama tuh kan ya kasihan toh. Ya, betul sih. Selanjutnya skala 1 sampai kayak tadi ya, yaitu saya lebih percaya obat dari dokter atau puskesmas karena terbukti ilmiah. Setuju. 5 ya. Oke, selanjutnya dari sini, untuk beberapa penyakit pengobatan tradisional atau orang pintar lebih manjur? Enggak sih. Enggak, berarti tidak Iya. setuju ya. Oke. Selanjutnya di sini konteks sosial dan komunitas ya. Nah, jika suami Mbak punya masalah pribadi atau stres, adakah orang yang bisa diajak berbicara dengan suami Mbak sendiri? Iya, ada, selalu ada. Selalu ada. Oke. Kira-kira membicarakan masalah stres atau pikiran adalah hal yang kurang pantas dan sebaiknya disampaikan sendiri. Apakah setuju atau tidak setuju? Enggak setuju sih, Mas. Tidak setuju ya. Iya. Oke, skala 1 sampai 5 lagi. Di lingkungan suami Mbak, nelayan dianggap wajar jika menahan sakit dan terus bekerja. Apakah itu setuju atau tidak setuju, Mbak? Enggak setuju sih. Oke. Mana yang paling mungkin membuat suami Mbak ini lebih serius menjaga kesehatan? Boleh dipilih dengan mulai merasakan gejala sakit, nasihat dari dokter, melihat teman sakit parah, adanya pun juga penyuluhan, atau diingatkan keluarga, atau ada APD gratis. Kadang dia mulai ngerasa sakit atau enggak kita habis dari dokter baru dia mulai. Oke, selanjutnya di sini. Lebih serius. Oke, jadi di sini petunjuk bagian mengenai pandangan dan kebiasaan suami Mbak nih ya, terkait risiko kesehatan saat bekerja di laut nih. Nah, kira-kira ini kan paparan risiko ini di tempat kerja bagian di tetap sama. Untuk mengukur paparan objektifnya, skala ini jarang sekali, 2 jarang, 3 kadang-kadang, 4 sering, 5 sangat sering. Rata-rata berapa jam Bapak terpapar, suami Mbak ini terpapar matahari terik dalam sehari saat melaut? Suami saya itu melaut tengah malam berangkat. Nanti siangnya dia udah pulang, berarti sekitar 6 jaman. Oh, 6 jam. Rata-rata berapa jam mesin kapal menyala keras dalam sehari? 12 jam. 12 jam.
terpapar panas matahari terik langsung? 1-5. Apa kadang-kadang, sering, sangat sering, jarang? Iya, sering. Sering. Oke, berarti 4 ya. Iya. Terpapar bising mesin kapal yang keras dalam waktu lama. Kira-kira Mbak alamin berapa tuh? Sangat Jarang sering. sih. Jarang ya. Oke. Selanjutnya mengangkat beban yang sangat berat. Itu kan jaring atau kotak atau ikan. Apakah sering Mbaknya sendiri ngelihat suami Mbak? Apakah tidak sering? Apakah sangat sering? Sering. Sering. Oke, baik. Dalam setahun terakhir nih, apakah suami Mbak ini pernah mengalami kecelakaan saat bekerja? Iya pernah. Pernah. Mm. Oke. Selanjutnya di sini saya akan menanyakan dengan persepsi dan perilaku K3. Terintegrasi skala penyematan ini 1 sangat tidak setuju, biasa saja, setuju, sangat setuju, 2, 3, 4, 5. Nah, yang pertama, kerentanan yang disarankan tuh Mbak. Nah, merasa sebagai nelayan, Mbak punya risiko tinggi mengalami gangguan kesehatan serius di masa tua akibat pekerjaan ini. Misal sakit kulit, katarak. Kira-kira itu apakah 1, 2, 3, 4, 5? 4. 4. Oke, berarti setuju ya. Selanjutnya nih Mbak, keseriusan yang disarankan ini sampai sakit parah karena pekerjaan hal itu akan sangat mengancam kemampuan suami Mbak untuk menafkahi keluarga. Apakah tidak setuju? Apakah setuju Mbak? Iya, setuju. Setuju. Oke. Manfaat yang disarankan ini juga membiasakan di bekerja dengan aman, memakai pelindung. Cara angkat yang benar sangat bermanfaat. Itu kira-kira setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju. Oke, memakai alat pelindung dari topi, kacamata, atau terlalu memakai cara kerja yang aman sekali terasa tidak praktis, merepotkan, dan memperlambat pekerjaan. Apakah itu setuju atau tidak setuju? Enggak setuju. Enggak setuju ya. Baik, selanjutnya membiasakan diri bekerja dengan lebih hati-hati dan aman meskipun dalam kondisi terburu-buru. Apakah itu menurut Mbak itu setuju atau tidak sih? Iya, setuju. Setuju. Keseluruhan seberapa sering suami Mbak ini secara sadar berusaha untuk bekerja dengan cara aman dan sehat, misal memakai pelindung seadanya? Tidak pernah, jarang, kadang-kadang, sering, atau selalu? Gimana Mas? Maaf. Secara keseluruhan nih Mbak, seberapa sering sih suami Mbak ini Mbak sendiri ngelihat secara sadar berusaha untuk bekerja dengan cara aman dan sehat, misal memakai pelindung seadanya, memperhatikan posisi tubuh, ya kan? Nah, kira-kira tidak pernahkah, jarangkah, kadang-kadang kah, atau sering atau selalu? Sering. Sering. Selanjutnya di sini saya akan memperlihatkan gaya hidup nih, pencarian layanan kesehatan. Ya, dari perilaku gaya hidup nih Mbak. Nah, mengenai kebiasaan merokok nggak sih dengan suami Mbak sendiri? Apakah pernah tidak merokok, atau dulunya merokok sekarang sudah berhenti? Apa suami Mbak merokok saat ini? Iya, merokok. Saat ini? Ya. Oke. Berapa lama tuh merokoknya udah? Dari dia muda sih. Dari muda. Apakah mengonsumsi alkohol? Tidak. Mengonsumsi alkoholnya itu berapa kali? Tidak. Oh tidak ya, maaf. Oke, baik, tidak. Berapa sering nih suami Mbak ini mengonsumsi makanan asin-asin atau gurih-gurih? Hampir setiap hari, 5-7 seminggu kah? 2-4 seminggu kah? Cukup sering, jarang, atau tidak pernah? Jarang sih Mas, karena suami saya juga nggak terlalu begitu suka asin. Pahit? Pahit? Gimana nih Mbak kalau pahit? Kalau pahit, dia juga nggak suka. Oh, nggak suka ya? Iya. Oke, baik. Seberapa sering mengonsumsi minuman yang manis nih Mbak? Tidak pernah, jarang, cukup sering, hampir? Hampir setiap hari, karena dia selalu suka teh manis. Gimana? Gimana Mbak, bisa diulangin Mbak?
Gimana sih Mas? Jangan, kita nih sambil lucu-lucu aja gitu podcast. Oh iya, apa? Ya, gimana tadi, Mbak? Kalau kalau mengonsumsi manis, suami saya suka Heeh. minuman manis Heeh. gitu. Jadi hampir setiap hari dia bisa minum manis. Suka. Suka. Oh, suka. Ya, suka. Oke, sebagai dengan suami Mbak sendiri, apakah mengonsumsi sayur dan atau buah? Nah itu Mas, suami saya nggak suka sayur dan buah. Waduh, itu Iya. sebagai penilaian itu harus loh, Mbak. Tapi dia nggak suka Mas. Nggak suka. Apakah Mbak pernah udah memaksanya? Iya sudah pernah. Dia langsung kembali. Oh, kembali. Oke, Mm-mm. baik. Apakah buah? Nggak suka. Cuma ada beberapa buah yang dia suka. Oh, Kalau di jus dia suka sih, tapi ya itu tadi hanya beberapa saja. bahaya sih Mbak. Untuk kesehatan soalnya Mbak ya. Iya. Mungkin saya sarankan sering-sering mengonsumsi sayur ya. Oke. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Selanjutnya di sini rata-rata nih berapa jam suami Mbak tidur malam semalam 24 jam? Apakah 12 jam? Kadang dia ini 12 jam 12 jam? karena Tidur dengan secara siang, normal ya? iya. Siang dia tidur Mas, sampai nanti tengah malam baru dia bangun lagi. Oh, oke. Apakah merasa waktu istirahat itu cukup dengan Mbak sendiri ngelihat dengan suami Mbak ini ya saat bekerja gitu? Apakah iya, apakah tidak? Kadang cukup, kadang enggak juga. Seberapa sering mengonsumsi kopi? Apakah minum kopi? Minum. Digunakan skala kira-kira 1 sampai 2 nih. Satu tidak begitu sering, 2 sering banget. Enggak begitu sering. 1 ya. Ya. Oke. Seberapa sering minum yang berenergi seperti yang kuat-kuat, minum kuat-kuat gitu? Apakah pernah minum atau tidak? Sepertinya pernah, tapi tanpa saya tahu. Oh, tanpa dipengetahui dan Mbak sendiri. Seberapa sering sih minum berenergi? Ya, minum energi. Nih, sudah. Mbak, baik, selanjutnya di sini. Bayangkan suami Mbak ini mengalami demam dan batuk berapa hari. Tindakan pertama yang Mbak lakukan apa nih Mbak? Membiarkan saja sampai bagaimana? Apakah beli obat di warung atau ke pengobatan tradisional atau kementerian atau bidan atau ke puskesmas atau dokter? Biasanya saya itu beli obat di apotik. Oh, beli obat di apotik. Jadi saya tanya. Oke, sekarang tuh bayangkan deh setelah 3-4 hari demam nih atau ya 8 hari sampai 13 hari lah. Ya kan Bapak ini tidak kunjung sembuh-sembuh. Tidak ada sembuh-sembuhnya gitu loh. Dan justru membuat badannya tuh terasa makin lemes banget gitu loh. Nah, terus sehingga tidak bisa melaut lagi, tidak bisa nelayan lagi, nggak bisa cari nafkah lagi. Apa tindakan yang akan suami Mbak lakukan? Apakah terus kembali obat yang sama atau mencoba pengobatan tradisional lain, pergi ke bidan menteri atau bidan terdekat, atau pergi kembali ke kontrol ke puskesmas atau dokter, atau membiarkan saja berhadapan sembuhnya sendiri atau apa yang menghadapi sendirinya? Biasanya saya ajak ke dokter. Ajak ke dokter. Iya. Kalau boleh tahu nih, ingat kembali saat terakhir kali Bapak sakit tuh, tindakan apa yang benar-benar suami Mbak ini ya melakukan? Apakah tidak melakukan apa-apa? Beli obat di warung saja atau bagaimana? Puskesmas atau gimana? Beli obat di warung saja. Di warung ada obat ya? Di apotik maksudnya. Oh, di apotik. Ya. Soalnya di situ bacanya kan warung. Oh iya, maaf. Oke. Jika pernah membeli obat sendiri tanpa resep dokter, apa alasan utamanya? Gejala ringan, apakah memberitahukan dengan gejala saat yang dirasakan? Atau lebih murah, lebih lokasi akses jauh? Ketika gejala ringan aja sih. Gejala ringan, oke. Selanjutnya,
Baru akan pergi ke puskesmas atau dokter jika hatinya sudah terasa parah sekali. Iya betul. Nah, berarti 1 sampai 5 itu kan berapa sangat sering? 4. 4. Oh, oke. Selanjutnya di sini kira-kira pengukuran nih tekanan darah. Enggak, maaf. Ini. Secara umum bagaimana Bapak menilai kondisi kesehatan suami Mbak maksudnya, maaf. Apakah sangat baik? Apa baik, cukup, kurang baik, Ya, atau sangat buruk? sangat baik. Sangat baik. Dalam 6 bulan terakhir apakah suami Mbak sering mengalami keluhan kulit perih, gatal, flek hitam? Tidak? Iya? Iya atau tidak? Iya, kalau perih Gimana? sama Iya. bukan sering, tapi kadang aja sih. Oh, kadang-kadang. Iya. Berarti iya atau tidaknya itu tidak tahu ya. Iya.